Satu, kami pengurus DKM As-Siddiq periode tahun 2021-2024 akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dua, apabila dalam kepengurusan kami terdapat kekeliruan, maka kami siap menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Tiga, kami siap untuk bekerja sama dalam memakmurkan masjid. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ana imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Ujung Berung, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Ujung Berung, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Ujung Berung, yang kami hormati Bapak Lurah Pasir Jati, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Pasir Jati, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Pasir Jati, yang kami hormati Bapak Ketua RW 14 Kelurahan Pasir Jati beserta jajarannya, yang kami hormati para ketua RT mulai dari RT 1 sampai dengan RT 7 RW 14 Kelurahan Pasir Jati beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus DKM As-Siddiq baik yang lama maupun yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang kami hormati para jamaah dan warga RW 14 yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir pada acara pelantikan pengurus DKM As-Siddiq periode 2021-2024. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentu saja senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian yang sedemikian banyaknya, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga tentu saja mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya sendiri tidak bisa ikut menghadiri acara pelantikan pengurus DKM As-Siddiq periode 2021-2024 ini sehubungan
pada saat ini saya dan keluarga sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena anak kami yang pertama pada tanggal 21 Januari yang lalu hasil pemeriksaan dari dokter positif terpapar COVID-19. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan kami bisa melalui ujian ini dengan baik dan anak kami serta kami sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa tentu mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang saat ini di daerah kita juga cukup tinggi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 3 tahun yang lalu pada tanggal 30 Januari 2018 kita semua pengurus DKM dilantik sama seperti pada saat malam hari ini ya, oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Berung dan didampingi pada saat itu Ketua MUI Kecamatan Ujung Berung yang sekarang sudah almarhum Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayat. Alhamdulillah pada saat itu Bapak Camat Ujung Berung juga turut hadir. Bapak dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun kepengurusan, alhamdulillah banyak program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan. Meskipun tidak sedikit juga PR yang belum dituntaskan, detailnya sudah kami sampaikan di dalam laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada acara musyawarah besar DKM As-Siddiq pada tanggal 13 Desember 2020 yang lalu. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suksesi dan regenerasi di dalam sebuah organisasi termasuk DKM adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Bahkan perlu direncanakan. Agar apa? Ya, tentu saja tujuannya adalah agar organisasi tersebut termasuk DKM As-Siddiq menjadi lebih baik. Ya, juga muncul potensi-potensi baru yang ada di lingkungan warga ataupun jamaah untuk memimpin organisasi tersebut termasuk DKM As-Siddiq sehingga menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur masjidnya ke depan. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada musyawarah besar DKM As-Siddiq yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 yang lalu, alhamdulillah secara aklamasi Ustadz Makmur kita tetapkan menjadi ketua DKM As-Siddiq periode 2021-2024. Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau salah satu kader terbaik Masjid As-Siddiq, warga RW 14, insya Allah akan memimpin DKM As-Siddiq yang akan datang dengan didampingi oleh pengurus yang baru. Tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Masjid As-Siddiq ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, menjadi lebih makmur dengan berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya sebagai pengurus DKM sebelumnya, insya Allah sebagai warga RW 14, sebagai jamaah Masjid As-Siddiq, tetap akan memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan yang saya miliki terhadap Masjid As-Siddiq ini, terhadap RW 14 ini, baik tenaga, pikiran, waktu, bahkan juga insya Allah finansial, meskipun tentu saja sesuai dengan kemampuan kami akan dikontribusikan untuk kemakmuran, untuk kebaikan Masjid As-Siddiq. Bapak dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya perlu menyampaikan secara khusus kepada pengurus yang lama DKM As-Siddiq, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa membersamai saya menyelesaikan tugas sebagai pengurus
DKM As-Siddiq periode 2018-2021, tidak ada kata yang tepat untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kecuali saya mendoakan mudah-mudahan pengorbanan, kontribusi yang diberikan itu menjadi amal soleh dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih besar. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan tentu saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kita berinteraksi di DKM As-Siddiq ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus baru menjalankan roda organisasi DKM As-Siddiq periode 2021-2024. Insya Allah Masjid As-Siddiq menjadi lebih sukses, menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ada backdrop ya. Siap. Alhamdulillah sudah dilakukan. Selanjutnya kepada Ketua DKM yang baru, Bapak Ustadz Makmur, dimohonkan untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan berdiri lagi, Pak. Sekaligus menjelaskan kepengurusan DKM yang baru tadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wal ibti'adi anil a'dabil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa kunta haqqan yuridul qawla lam faddu bi hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak Camat, yang kami hormati saya pun mukarram guru kita semua, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khairullah, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Masjid Jati, yang kami hormati rekan sejawat Bapak Ustadz Fahmi As-Siddiqi, Fahmi Hidayatullah As-Siddiqi, Mensos, beliau seprofesi dengan saya. Kalau malam kemarin saya melatih DKM di tempat kerja, sekarang saya melatih di sini. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas, yang kami hormati Bapak Ketua RW 14 dan jajaran pengurus mulai dari RT 1 sampai RT 07,
yang kami hormati Ketua DKM Tanwir dan juga Bapak Ketua RW atau yang mewakili dan juga jemaah yang hadir pada malam ini, para sepuh, bini sepuh, sesepuh, kasepuhan, para tokoh masyarakat, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan dalam kesempatan ini, marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pelimpah Rahmat, Allah yang Maha Penangguh Barokah, Allah yang Maha Ghafurur Rahim. Atas izinnya alhamdulillah pada malam ini sesuai dengan rencana dari panitia pemilihan kepengurusan DKM Pasifik masa bakti 2021 sampai 2024 dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah berkah bekerja sama di antara kita dan sama-sama bekerja sehingga malam ini dapat terlaksana. Tentunya kami mengaturkan banyak terima kasih terutama kepada panitia yang sampai malam ini tugas mereka belum berakhir ya untuk menyelenggarakan pelantikan di malam ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tak lupa juga marilah kita sanjungkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai akhirnya. Izinkan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, karena keterbatasan waktu, mungkin kami mewakili pengurus yang dikukuhkan pada malam ini sedikit tidak akan membahas program-program yang akan kita laksanakan, tapi paling tidak dengan adanya kesiapan dari jemaah yang malam ini dikukuhkan itu menjadi sebuah motivasi dan semangat bagi kami di dalam rangka menjalankan amanah selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan tekad kita, niat kita mewakafkan diri kita ke Masjid Pasifik ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang telah nanti tentunya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, mohon maaf kepada jamaah yang tadi dikukuhkan karena ini ada sebuah human error, ada kesalahan barangkali. Kami serasa dari panitia itu sudah sedetail mungkin, selengkap mungkin untuk menyerahkan berkas untuk pelantikan. Karena kami sendiri sebagai pelaksana ya profesi, salah satunya profesi kami sama melantik DKM dari mulai surat permohonan pelantikan, kemudian juga berita acara pelantikan, daftar hadir pemilihan, kemudian struktur kepengurusan. Serasa itu sudah lengkap sebenarnya, akan tetapi yang namanya manusia pasti ini sebuah kesalahan dan kekurangan dari kami sebagai panitia. Untuk itu kepada hadirin jemaah yang hadir pada malam ini yang nama-namanya tidak disebutkan tadi dalam surat keputusan akan kami bacakan kembali. Karena biasa baca Islam. Yang pertama barangkali di bidang 3 ini, yaitu bidang bidang sarana dan prasarana dan ekonomi umat. Tadi ketuanya Pak Deden Komagin, kemudian ada seksi pemeliharaan aset. Tadi sudah disebutkan di SK ya. Ketuanya Pak Iman ditambah oleh rekan-rekan yang lain. Cuman mungkin yang selanjutnya ada seksi pengembangan sarana. Nah, pengembangan sarana itu ketuanya Pak Ahmad Riza ya. Pak Ahmad Riza, kemudian Pak Agus Sutrisno, kemudian Pak Agus Rusnanda, kemudian Pak Cek Hendra ya. Mungkin
Mungkin ini yang masuk di seksi pengembangan sarana. Kemudian ada seksi pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ketuanya Ibu Lia Nurita, kemudian Bapak Erwin Firmansah, Bapak Teti Kurniawan. Kemudian ada seksi Iswak, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Ketuanya Pak Mukri Tiadi, dibantu oleh Pak Rifat Al-Fahri dan Bapak Setio. Itu barangkali yang terlewat tadi yang dibacakan dalam surat keputusan. Sekali lagi mohon maaf, ini adalah kesalahan sebagai manusia biasa. Tadi sudah disampaikan, kami sudah saya mungkin untuk menyampaikan ke kaulah, tapi dalam pelaksanaannya tetap saja masih kekurangan. Itulah sifat manusia. Insan mahluk khata wa isyan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya kami sangat berbahagia pada malam ini. Kenapa? Karena Pak Camat dapat hadir, Pak Lurah, Pak Babin, terlebih dua sejoli itu sudah merupakan hal yang biasa kaula dengan MUI, ya, tidak bisa dipisahkan di dalam pelantikan. Walaupun tadi disampaikan untuk Bapak Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Ujung Berung, beliau memang kami jauh-jauh hari sudah menerima berita beliau dan keluarga sedang mengadakan isolasi mandiri, dan juga secara kebetulan yang namanya musibah tidak bisa kita hindari. DKM lama kita, Pak Ustaz Ahmad Ulama, salah satu anggota keluarga kita yang paling besar dan sangat terhormat, sedang beliau mengadakan atau melaksanakan isolasi mandiri. Mudah-mudahan ya, yang disebutkan tadi khususnya umumnya seluruh keluarga komplek Ria Wilayah, baik RW 12 RW 14, baik Masjid Asli maupun Masjid At-Tanwir, khususnya umumnya seluruh warga negara Indonesia diberi kesehatan dan kesembuhan, dijauhkan dari musibah COVID-19. Sebab ibu dan bapak yang saya hormati, terus terang saja saya selalu banyak merenung, ya. Ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, rasanya kita sudah hampir 1 tahun. Ramadan tahun kemarin kita masjid khususnya bukan ditinggalkan, bukan diliburkan, tapi semata-mata kita dalam rangka mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan juga pemerintah Kota Bandung. Karena kita harus selalu bersinergi antara ulama dan umarok. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW ada 2 golongan yang apabila 2 golongan itu baik maka akan baik seluruh umat. Tapi manakala salah satu golongan itu rusak maka akan rusak seluruh umat. Apa yang 2 golongan itu? Al-ulama wal umar, yaitu ulama dan umar. Makanya mohon maaf apabila nanti ke depan kebijakan-kebijakan di DKM, ya, kami dalam hal ini sebagai aparatur pemerintah yang harus mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, kami akan tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga mengikuti dari edaran dalam hal ini Kementerian Agama dan juga MUI, ya. Sehingga dalam hal tata pelaksanaan peribadatan kita supaya kita tetap aman dan nyaman, ya, bukan semata-mata ada istilah masjid dikunci atau diliburkan, tapi semata-mata kita tadi sebagai ikhtiar dan upaya kita. Karena di dalam kaidah fikih itu kan disampaikan darul maqasidi muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak segala bentuk kemaslahatan kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada menanggung masalah. Makanya upaya dan ikhtiar kita pemerintah sekarang begitu masif, ya, dengan 3M-nya, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sebagai ikhtiar kita. Makanya kenapa sholat kita diatur jaraknya supaya tidak terlalu berdekatan. Ini ikhtiar kita, ya. Makanya kami berharap kepada jemaah, ayo kita tetap beribadah senyaman mungkin di masjid, tapi namanya protokol kesehatan harus senantiasa kita perhatikan. Apalagi dampak dari COVID-19 ini, kerawanan pangan banyak terjadi, pendidikan pun bisa terasa anak-anak kita masih pendidikan jarak jauh.
Yang paling mengkhawatirkan Ibu dan Bapak, saya selalu merenung ketika kemarin menerima kiriman ya di media. Sekarang ini sudah lebih dari 300 ulama yang meninggal semasa COVID pandemi. Bukan ulama-ulama, tapi ulama yang betul-betul ulama yang secara kredibilitas ya, kemudian memiliki basis pondok pesantren ya dan lain sebagainya. Kenapa yang dimatikan, apa yang dipundut itu ya para ulama. Ketika kita mengambil sebuah kesimpulan, oh ternyata ketika sebuah rumah akan dihancurkan, maka yang paling dahulu diambil itu adalah barang-barang yang berharga. Maka ketika barang-barang yang berharga sudah tiada, maka untuk merobohkannya pun begitu mudah. Begitupun ketika Allah akan menghancurkan alam semesta ini, maka yang pertama dicatut oleh Allah itu orang-orang yang soleh, para ulama. Nah ini sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat, yaitu dengan dicatutnya ilmu, dengan dimatikannya para ulama. Ini tentunya menjadi bahan renungan bagi kita semua, sehingga kita masih beruntung, masih punya guru yang ketua MUI kita, ya, masih banyak ustadz yang senantiasa memberikan fatwa dan ilmu-ilmunya. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kenapa tidak kita petik ilmunya? Mati seorang ulama akan susah menggantinya. Beda dengan ditinggal mati seorang pejabat. Ngantri ingin menjadi pejabat, tapi ketika ditinggal mati oleh seorang ulama, berapa tahun untuk menciptakan mengkader sebagai ulama. Nah makanya sekali lagi kami mohon, ayo kita makmurkan masjid ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat, dengan pengajian, dengan kajian, dengan pendidikan, bukan hanya untuk kita tapi bagi anak-anak atau generasi-generasi kita. Mumpung kita masih ada, ya, mumpung kita masih ada. Nah ini juga sekali lagi ya, mari kita jadikan untuk terus kita merenung, untuk terus kita mengevaluasi diri, sehingga mudah-mudahan ke depan kita harus lebih baik ya. Makanya di kepengurusan saya itu tidak muluk-muluk ya, karena kepengurusan lama sudah baik, minimal satu strip meningkat kebaikan itu saja, nggak muluk-muluk ya. Jadi ada peningkatan kebaikan, karena akan selalu menghargai jasa-jasa para pendahulu kita, dari mulai generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita akan tetap melihat ya bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah lalu. Yang baiknya kita pertahankan, yang dirasa masih kurang, ayo kita perbaiki bersama-sama. Insya Allah dengan kebersamaan. Wasyawirhum bil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan tadi ada rewas bojong dari teman kami, Ustadz kami, minta didoakan juga. Ada saudara kita, mungkin teman kita semua dari RW 12 ya Pak Iban, dan keluarga Ibu Ida dan Faida. Beliau pun sebagai penyuluh agama honorer di Kota Bandung ya, sama dengan Pak Ustadz Mustafa Ahmad Suryani ya, beliau pun sama. Nah kita doakan, beliau sedang dirawat pada dadanya di rumah sakit Hermina ya. Kita doakan semoga secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, sehingga bisa beraktivitas ya sebagaimana biasa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, barangkali itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi kami belum bisa berbicara program. Intinya sekali lagi, kepengurusan kami ingin baik, ingin lebih baik, walaupun tadi hanya sesetrik meningkat kebaikan. Itu mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita semua. Karena di sini ada guru kita nanti yang akan memberikan tausiah, belum juga nanti Pak Camat memberikan arahan yang kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau Camat, Pak Lurah, Pak Babin diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sendirian tanpa terkasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Camat Ujung dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan Pak dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Ketua MUI Kecamatan Gunung dan juga dari Haus PMUI Luar sangat pada alhamdulillah yang terhormat juga Pak Kepala MUA Kepala Guru yang mewakili Pak Ustadz Fahmi, yang terhormat Pak Lurah Sejati, yang terhormat Pak Babin Kamtibmas Pasir Jati, yang terhormat Pak Ketua RW 14 Pasir Jati serta para ketua RT 1 sampai 7, yang terhormat Pak Ketua DKM yang masa pilih yang sekarang usaha nanti yang sudah definitif Pak Ustadz Bangun, terima kasih. Yang terhormat para pengurus DKM yang lama maupun yang telah ganti yang baru, juga Pak Ustadz Kawal sampai MC, terima kasih Pak Ustadz. Naik posisi dan besar, insyaallah. Amin. Yang terhormat ini tamu kehormatan Pak DKM At-Tadwir. Saya terkaget bertemu dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih diundang dan juga beserta Pak pengurus jajaran, terima kasih. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada hari ini. Pada hari ini kita bisa hadir sehat semuanya, insyaallah. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in, para ulama dan kita dan para umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya sampai kiamat. Barakah insyaallah hari ini menjadi barakah bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan dari awal insyaallah lancar ya. Alhamdulillah. Dan yang terutama saya terima kasih saya sudah diundang pada momen ini. Ini adalah momen yang baik, momen yang utama untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan tugas saya sebagai camat. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang terkadang kita Pak RW, Pak DKM,
dengan kegiatan seperti rumah ibadah ini yang perlu disampaikan. Dan alhamdulillah saya terima ya Pak, dan melahan ceritakan beberapa hari itu alhamdulillah KRW ya. Jadi pada pokoknya dalam KRW yang terbaru berkenaan dengan pelaksanaan PSBB Jawa Bali dan sekarang terpanjang, dan untuk Kota Bandung itu ditetapkan oleh Perwal nomor 1 2021 dan Perwal perubahan yaitu Perwal 3 tahun 2021. Adapun yang menjadi pokok-pokok diantaranya kaitan dengan rumah ibadah, yaitu yang pertama bahwa kegiatan ibadah masjid atau di rumah ibadah itu adalah maksimal 50% dari kapasitas. Sekali lagi 50% dari kapasitas. Dan juga berkaitan dengan fungsi sosial dari rumah ibadah tersebut, di antaranya yaitu yang pertama bahwa seadanya digunakan untuk kegiatan pernikahan itu maksimal itu 20% dan juga tidak melebihi dari 30 orang. Dan juga berkaitan dengan kegiatan lainnya bimbingan agama untuk menyesuaikan, untuk menyesuaikan dengan waktu. Udah kita ngobrol lama ya Pak ya, tapi karena kita percaya udara kita yang masjid itu tinggi ya. Insya Allah situasi udaranya insya Allah bagus. Jadi untuk kegiatan pembinaan rumah dan sekali itu jangan sampai ada satu pengertian pada kita semua, diperbolehkan dalam artian maksimal 30 orang. Maksimal 30 orang. Nah, mudah-mudahan jangan lagi pastikan yang hadir itu dalam keadaan sehat. Nah, saya sudah baca di depan tadi, ya. Jadi petunjuk-petunjuknya atau non pada KM baru dan terutama yang lama juga yang sudah bersiapkan kaitan dengan protokol kesehatan di masjid di tempat ibadah ini. Insya Allah ini adalah bagian dari ikhtiar, ya. Ikhtiar kita semua. Tadi Pak Ketua TKM yang baru menyampaikan Pak Ustaz Mahmud. Jadi doa dan ikhtiar harus selaras. Insya Allah. Malah kemarin saya dengan Pak RW 14 kita kehadiran dari provinsi, ya Pak RW melihat posisi untuk rumah singgah atau untuk isomat swadaya masyarakat, yaitu di mana di setelah bulan tadi ya kemarin itu di RW 14 di Balai RW ya. Itu bisa digunakan Pak. Dan saya bersama Kepala Perpres Persijati sudah memasukkan dalam usulan. Tapi bagaimana PRW tapi dalam kaki Pak, saya tempat tidurnya, ya, maupun yang lainnya. Nah, dan juga saya melihat di depan, alhamdulillah Pak DRM dan Pak Master di depan sudah ada disiapkan buruan saya, ya alhamdulillah. Sebetulnya Pak, buruan saya ini adalah program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Wali Kota. Dan alhamdulillah di Ujung sudah ada beberapa masjid, ya, terutama juga dari warga di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini kita punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa menghidupi kita sendiri warga
dalam situasi mungkin untuk mengurangi kerumunan ke tempat-tempat seperti di pasar. Nah, saya mendapat informasi juga, insya Allah dengan adanya bulan saya ini, kalau dikelola dengan baik, itu akan menjadi satu sumber untuk mengisi kas masjid, untuk turut membangun masjid. Sebetulnya kita sudah salah kita sudah salah kira di Panjelikan dari Tesarik Palura itu namanya Masjid Al-Hidayah, itu sudah melakukan kaitan dengan saya dan DKM-nya luar biasa, sangat mendukung dan memang lingkungannya sama dengan di sini komplek. Saya berpikir kalau komplek ya mungkin lah, ternyata tidak begitu, kebersamaannya luar biasa dan saya pun berharap dan saya yakin itu sama. Betul? Amin. Amin. Jadi hasil panen dan dibimbing oleh penyuluh pertanian, apa yang diharapkan oleh pimpinan kami Pak Wali Kota kaitan keberadaan saya di masjid-masjid itu sebetulnya menjadi yang pertama sebelum di lingkungan yang lain. Karena beliau sangat percaya bahwa di masjid semua sudah memahami pentingnya kaitan upaya meningkatkan ketahanan dalam rangka membangun ekonomi. Nah, kaitan menurut saya apa sih kaitan dengan kas masjid? Sebagai contoh, di sana maka dicek ke teman-teman nanti rekan Pak Hasan Makmur, Ustaz Fahmi di Tesarik, hasil panennya Pak Bu itu digunakan untuk menambah kas masjid. Dalam artian setelah panen itu si tanaman tersebut dikelilingkan oleh siapa? Oleh remaja masjidnya. Nah, door to door, atau mungkin juga oleh jemaahnya. Yang saya dengar itu dikelilingkan oleh remaja masjid ke rumah-rumah di komplek tersebut. Alhamdulillah itu bisa menambah kas masjid. Kalau yang biasanya kalau mulai ke pasar itu tidak boleh hanya 2.000, ya. Ternyata karena tujuannya untuk mengisi kas masjid dan ada sedekah di situ, dari 2.000 jadi 5.000 atau bahkan menjadi 50.000. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan masjid di sini saya tadi dengan Pak Kapolri mewah. Tapi jangan hanya mewah saja ya, insya Allah makmur dengan kegiatan-kegiatannya. Amin. Apalagi semua dilibatkan ya, kelihatannya di sini atau mohon Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, hadir di sini beliau Pak Ketua DKM Masjid Al-Tabir. Nah itu Pak Hidayat Ketua. Jadi sekalian saya sampaikan karena kemarin juga dari beliau ada kegiatan yang mungkin alhamdulillah yaitu Jumat berkah dan itu sudah berjalan alhamdulillah. Nah, informasinya kehadiran Pak Kantor Desa saya sampaikan berlanjut Pak, karena itu adalah kegiatan yang positif yang insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Artinya rohanya dipenuhi dengan kaitan dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi silakan berlanjut. Yang misalnya kalau biasa sholat yang hadir misalnya dengan tabur undangan itu keluar. Nah, yang dua itu dilakukan secara door to door dan insya Allah Pak yang menyerahkannya setiap langkahnya itu ya, setiap langkahnya rasa bosan. Setiap langkahnya insya Allah sudah menjadi mahal pada saat siap mengantarkan itu, mengantarkan bentuk kuliah tersebut ya, sedekah tersebut ya, bentuk paket sembako tidak salah. Itu insya Allah setiap langkahnya langsung ambilnya ya. Bukan kata saya ya, itu nanti orang Sunda itu orang lagi dengan saya saking semangatnya.
Insya Allah setiap langkah kita itu akan menjadi bahan bagi mengantarkannya. Amin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terakhir, terutama untuk para ketua RW, ketua RW 14 dan ketua RT, saya sampaikan informasi bahwa kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di tanah maupun ini yang seperti polemik Pak, di tanah pernikahan ya. Untuk di rumah itu rekomendasinya bukan izin, rekomendasinya dari cara usulannya melalui para ketua RT, RW, jenjang. Dan untuk di gedung itu tetap melalui ya, sesuai dengan perwal ya, perwal 24 itu perwal 1 ya, pasal 24 itu melalui bukan dari kami dari Camat tetapi dari Satgas Covid Kota melalui oleh apa Pak Bu? Dinas Pariwisata Daerah. Nah, tapi permohonannya sekali lagi jangan mendadak karena kalau dengan Camat mungkin bisa Pak seminggu seminggu atau ya 3 hari. Yang penting edukasinya ya nanti oleh tim kami tersampaikan. Nah, mungkin bisa, tapi kalau tingkat kota itu berkasih banyak Pak, sekota Batu. Oleh karena itu hasil komunikasi saya dengan Ibu Kadis Badan, mohon yang paling tidak kalau beliau sebulan, tapi kalau saya sampaikan ke masyarakat paling tidak persiapannya 2 bulan untuk memproses rekomendasi dari pemerintah kota atau desa tersebut kota. Ini supaya apa? Supaya semuanya tersiap dimatangkan persiapannya. Karena sekali lagi edukasinya kaitan dengan proses ya, proses pelayanan untuk para tamu dan yang lainnya yang untuk protokol kesehatan pertama. Dan untuk saat ini ya, untuk saat ini jumlah yang hadir dalam proses tersebut itu maksimal 50 orang ya, sekali lagi. Dan tentunya bukan resepsi, hanya yang Bapak Salut ya, hanya akad untuk pernikahan itu, hanya akad. Termasuk di masjid juga sama. Di gedung juga sama, di gedung juga. Dan inilah kesempatan bagi para orang tua ya, atau bukan ya, terutama Bapak ya, dan biasa itu itu alasan Pak tentu terkena renceng-renceng gitu ya, terkena anak-anak seperti mah anu pokoknya kalau cinta nyata akan itu yang jadi utama. Nah Bapak dan sekalian para jemaah Masjid As-Siddiq, terima kasih sekali lagi. Itu sebagai informasi untuk cangkel oke-nya sampai seberapa menit 20 menit terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah saya selesai bawa-bawa kita berenangkan kaki